Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan sharing ya, kenapa sih HP ini bisa rusak dan bukan meledak ya, teman-teman. Jadi si baterainya itu berasap tinggi ya, teman-teman. Nah, berasap gimana, Bang? Waktu saya mau ngeganti baterai, ternyata asapnya keluar dari sini ya, dari baterai. Untung tangannya nggak kena ya. Nah, contoh di sini ada ubin ya, teman-teman. Nah, di atas ubin ini sebagai tanda bahwa percikan apinya itu sangat tinggi ya, seperti itu. Nah, bagaimana Bang bisa terjadi? Oke, saya ceritakan kronologinya ya, teman-teman. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Waktu saya berenang, HP ini tuh enggak anti air ya. Nah, dan terkena airnya itu di bagian atas sebelah sini ya. Nah, di bagian atas sebelah sini. Nah, kalau ini baterai, nah sebelah sini kecemplung sedikit lah ya. Nah, tiba-tiba saya cek ternyata si baterainya itu kemasukan air juga ya. Nah, harusnya itu teman-teman jangan langsung dibuka seperti ini, jangan langsung di apa-apain dulu ya, biar airnya itu surut ya dan hilang seperti itu. Ini untuk pelajaran aja untuk tukang servis maupun yang suka mau ganti baterai seperti itu ya. Bang, baterai saya lowbat nih, mau ganti. Kebetulan HP-nya kecemplung misalkan, ya itu jangan dulu teman-teman ya. Biarin dulu sekitar 1 sampai 5 hari. Nanti kalau airnya udah nggak ada, baru kalian ganti baterai. Itu nomor satu ya. Nah, untuk nomor dua, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini kan gosong banget nih. Kalau mesinnya aman. Artinya kenapa bisa gosong seperti ini? Yang pertama, saya tuh sudah mencabut ya. Di sini baterai yang ini atas sama bawah, kalian bisa lihat ya. Nah, ini adalah konektornya sudah dia copot sebelum ganti baterai, artinya tidak ada listrik yang terhubung sama handphone. Nah, itu nomor satu ya. Nah, keduanya di sini saya ternyata ada air nih di bawah baterai ini. Ketika saya mencongkel itu baterainya tiba-tiba nih keluar asap nih. Karena kenapa si air ini menyambungkan listrik negatif ke positif ya, yang akhirnya di sini baterainya kembung dan mengeluarkan api sama asap teman-teman ya. Nah, disitulah terjadinya mau handphonenya itu rusak ya. Nah, ini handphonenya masih baru dan ini kena layar. Kalian bisa lihat layarnya di sini ada bercak air, itu artinya ada airnya ya. Karena waktu sebelum dibongkar HP ini touchscreen-nya bergerak sendiri seperti itu. Nah, untuk poin ketiga teman-teman yang mau kalian eh, pelajari ya di sini karena sebagai pelajaran aja. Ketika kita HP-nya itu kena air kecemplung itu dibiarkan dulu teman-teman ya. Minimal 4 hari sampai 5 hari lah kalau aman. Itu kalau nggak ada yang IP rating teman-teman ya. Apalagi HP Samsung itu sudah ada IP rating aman ya. Tapi tetap kita harus membiarkan dulu handphonenya, jangan langsung di charger ya. Nah, kesalahan pemula mau HP anti air mau enggak itu tetap di charger, kalau keadaan handphone kecebur itu berbahaya, bisa korslet ya. Nah, yang kedua kalau lagi ada air jangan dibuka baterai, biarkan dulu. Biarkannya gimana Bang? Pertama tipsnya itu biarkan ya di luar ruangan dulu minimal sehari ya, biar nanti si udara lembab sama airnya itu menyerap keluar. Yang kedua jangan dulu pakai kipas ya, nanti airnya malah menyebar seperti itu. Nah, yang ketiga teman-teman, biarkan ini direndam di dalam tumpukan beras ya. Nah, fungsinya buat apa Bang? Nah, jadi kalau tumpukan beras kan panas ya, yang artinya nanti si beras tuh menyerap air ya. Nah, itu yang sudah dicoba. Tapi kalian mencoba mau tidak itu hak masing-masing ya. Nah, usahakan handphonenya, tips yang kelima nih ya, biar aman tidak gini. Yang kelima itu HP-nya matikan teman-teman ya. Matikan, jangan pernah nyalakan selama ada air di dalam handphone ini. Karena waktu itu saya ini masih touchscreen-nya error, ternyata ada air, saya malah nyalakan seperti itu ya. Baru di restart tetap aja. Artinya layarnya sudah kena air. Seperti itu ya. Kalau bagaimana Bang kalau mesin ini kena air, itu mungkin aman-aman saja teman-teman ya. Nah, tapi kalau misalkan si baterainya kena air itu poin pertama ya, jangan sampai kena air baterainya. Bagaimana Bang kalau kena air? Nah, jangan ada aliran listrik apalagi di congkel baterainya seperti itu ya.
Saya sudah mencabut ini konektor atas bawah. Ketika mencongkel di sini, waduh, ini kalian bisa lihat ya. Ini pusat ledakannya di sebelah sini. Untung masih aman ya saya. Seperti itu. Ini pusatnya ya kalian bisa lihat di atas. Nah, tepat di sebelah sana, teman-teman ya. Nah, itu beberapa tips dan cerita saya teman-teman ya. Biar handphonenya itu tidak rusak, kembung, bahkan meledak bisa terjadi ya kapan saja karena ada air, terus airnya mengkoslet ya. Koslet karena apa? Karena listrik yang ada di dalam baterai ini. Ini kan baterai lithium pasti itu ada aliran listrik di dalamnya. Jadi jangan pernah diutak-atik selama ada air. Apalagi kalau ada air HP-nya dipakai, waduh berbahaya sekali teman-teman ya. Itu saran dari saya. Nah, ambil ini sebagai pelajaran teman-teman. Ini saya tidak menyebutkan merek ya, tapi sebagai pelajaran aja karena semua handphone juga sama. Kalau kena air koslet ya bakalan baterainya meledak seperti ini. Kalau si airnya menyambung ke konektor negatif positifnya. Nah, buat teman-teman silakan kalau misalkan kena air sekali lagi jangan dipakai ya handphonenya, itu poin utamanya, tapi biarin dulu lah. Ya maksimal itu 10 hari teman-teman ya. Kalau udah 10 hari kalian nyalakan keadaan normal, ya itu artinya sudah normal. Kalau 10 hari sudah normal, layar normal, tapi ada yang aneh misalkan ya, HP-nya baterainya panas buru-buru matikan lah, itu udah berbahaya teman-teman seperti itu. Oke, ini kalau HP lithium itu adalah HP bawaan HP terbaru ya, udah merek Android. Apalagi kalau HP-HP AMOLED ataupun baterai lithium itu sudah dipakai sejak tahun 2000 ke belakang, itu apalagi sudah teknologinya tinggi ya dan sudah aman seperti itu. Yang tidak aman itu kalau handphonenya kena cairan dan cairannya masuk ke dalam baterai ini ya. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk partikelnya gimana Bang? Apakah aman? Yang ini atas ini menurut saya aman ya, ini kameranya masih aman. Karena saya waktu mencopot baterai, saya mencopot dulu apa ya? Mencopot bagian atas, pinggir, bawah, pokoknya rapi copotnya ya, nggak asal copot langsung. Nah, tapi kalau selama ada air, ya itu jangan dulu lah, jangan dulu dibongkar, nanti berbahaya seperti ini ya. Ini mesinnya masih ada, isinya juga masih ada, tapi kalau layar inti, ya kalau layar itu 50% kena ya, tapi tidak retak ya teman-teman, ini AMOLED ya, tapi kena api seperti itu ya. Nah, kalian bisa lihat gosong, kalau udah gosong gini biasanya si lithiumnya sudah mati, tidak ada listrik ya. Nah, tanda tanya ada listrik, kalau listrik baterai ini masih ada air, si lithiumnya kalian buka, ini kan biasanya ada apa ya, ketika buka baterai ini jadi melenoy gitu lah ya. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya ada gesekan dan air itu mengalir hingga menjadi ada ledakan api seperti itu ya. Apalagi ada asap. Asap itu karena membakar si baterai sama air itu bersatu. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu sekian videonya. Ini sebagai bahan pelajaran saja ya teman-teman. Mengapa sih HP-nya baterainya bisa gosong seperti ini ya? Karena kena air teman-teman. Apalagi kalau yang belum AMOLED. Waktu berenang kena air jangan dinyalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.